Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para kultivator dan para CEO halu. Sudah ngopi belum? Di video ini gue akan bahas tentang penyakit kulit akibat ilmu sihir, santet, dan guna-guna. Apa iya? Gimana ceritanya? Dalam video ada penjelasan dari dokter spesialis kulit. Terus dengerin juga langsung pengalaman para perukiah terkenal di Indonesia dan dunia. Semua buat lo ambil kesimpulan sendiri. Yuk, langsung aja. Kita bahas dulu. Ada beberapa kejadian nyata orang terkena penyakit kulit yang bisa bikin orang tersebut merasa minder. Sudah berobat beribu tahun gak kunjung sembuh. Ustadz, tunggu dulu. Kok 1000 tahun sih? Yang sakit seorang kultivator ya? Just kidding aja tadi, biar kuping lo semua fokus. Kita akan bahas mulai dari yang cuma gatal-gatal biasa sampai yang diklaim ada sesuatu di dalam kulit. Apa beneran semua itu hal gaib? Nih, penjelasan lugas dokter kulit tentang penyakit yang sangat sering disalahpahami. Biduran. Nama medisnya urtikaria. Si bentol dadakan yang bisa jalan-jalan. Ini bukan ilmu pengasihan, tapi biasanya karena alergi, makanan, udara, obat, atau stres kepikiran cicilan. Serius, stres juga bisa bikin biduran. Gue bilang sesuai penjelasan dari dokter loh. Cacar api. Nama medisnya herpes zoster. Yaitu ruam melepuh yang nyeri banget. Sering muncul di satu sisi badan. Ini bukan penyakit ular, tapi virus cacar air yang bangun lagi setelah lama tidur di saraf kita. Psoriasis. Kulit jadi tebal, merah dan bersisik putih kayak perak. Ini bukan kutukan keluarga. Ini kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita lagi kacau dan malah menyerang sel kulit kita sendiri. Eksim atau dermatitis. Kulit kering, merah, gatal, dan mudah iritasi. Sering kambuh pas lagi banyak pikiran atau kelelahan. Gangguan psikosomatik, yaitu gangguan fisik akibat pikiran. Ini kunci utama. Saat kita stres, takut, atau cemas berlebihan, otak bisa bikin sinyal palsu ke tubuh. Hasilnya, kita bisa beneran merasa gatal, panas, atau kesetrum tanpa ada penyakit kulit aslinya. Ini penjelasan ilmiahnya, dan bukan sihir. Nah, ini kita dengerin dari perspektif budaya dan kepercayaan yang ada di negeri kalian ini. Ustadz, Ustadz. Ustadz bukan orang Indonesia ya? Maaf, keseleo tadi lidahnya dikit. Gue ulangi. Nah, ini kita dengerin dari perspektif budaya dan kepercayaan yang ada di negeri kita. Ini bukan untuk ditiru, tapi untuk lo pahami. Yaitu, sugesti dan kata-kata jahat, santet mental. Lo dikata-katai, dikasih tahu terus-terusan kalau lo bakal sakit. Pikiran lo yang ketakutan lalu bikin stres akut, dan ujung-ujungnya bikin penyakit kulit yang sudah ada jadi kambuh parah. Ritual pelep atau santep dengan barang pribadi. Dalam banyak kejadian sihir, dukun butuh barang yang pernah melekat dengan korban. Foto, baju, bekas sisir. Barang ini jadi penunjuk arah. Sihir benda tertanam. Dukun bisa memasukkan benda gaib seperti besi, kaca, rambut ke tubuh korban dari jarak jauh. Sensasi yang dirasakan korban seringkali mirip seperti ada yang mengganjal atau menggaruk dari dalam. Ustadz Khalid Basalamah. Beliau sering menjelaskan bahwa sihir itu nyata efeknya, sesuai keyakinan Islam. Gejalanya bisa bermacam-macam, termasuk penyakit medis yang tidak kunjung sembuh. Beliau menekankan pentingnya mendatangi dokter terlebih dahulu. Jika dokter sudah angkat tangan dan tidak menemukan penyebab medis, barulah dicurigai adanya unsur non-medis. Proses ruqyah beliau fokus pada penguatan tauhid dan bacaan Al-Quran yang spesifik. Dan Ustadz Donu dalam banyak ceramahnya, beliau menceritakan pengalaman menemui pasien dengan luka aneh di kulit yang tidak bisa dijelaskan dokter. Setelah diruqyah, seringkali pasien muntah benda asing, seperti kain, paku, atau rambut, yang diyakini sebagai media sihir. Beliau sangat menekankan keimanan dan keberanian untuk melawan sebagai kunci kesembuhan. Termasuk gue sendiri, pernah menghadapi 2 pasien yang kena sihir tersebut. Yang satu, ibu-ibu yang terkena sihir dari Simalungun, Sumatera Utara. Hingga kulit tangannya seperti melepuh dan hangus terbakar, mengeluarkan aroma busuk.
Dan satu kejadian lagi, anak muda terkena di bagian telapak kaki hingga ke atas. Setiap hari harus dibalut kain karena bernanah dan bau busuk. Sudah ke medis, sakitnya hilang tak lama muncul lagi. Ini salah satu ciri-ciri penyakit medis akibat diobati dengan bahan herbal daun kumis kucing atau nama ilmiahnya Orthosipon aristatus, plus minyak zaitun dan beberapa bahan lainnya. Lalu dibacakan ayat-ayat ruqyah. Praktik rutin dan alhamdulillah Allah menyembuhkan. Ustadz, pasien itu hanya pakai herbal saja sembuhnya ya? Enggak juga. Selain herbal yang sudah disebutkan, ruqyah lain juga ada, seperti jaga ibadah, zikir pagi petang, dengar audio ruqyah, dan lainnya. Kuncinya harus rutin dilakukan ikhtiarnya, dan juga plus dengan jaga ibadahnya. Berapa lama pasien yang ditangani itu sembuh, Ustadz? Haduh, itu lupa. Perlu proses sih. Tapi karena keyakinannya untuk sembuh dengan doa dan ikhtiar dari keluarga, alhamdulillah, tak lama diundang ke acara nikahannya. Untuk waktu dah lupa. Maklum ya sudah umur. Kita lanjut. Praktisi penyembuhan spiritual dari berbagai negara juga punya cerita serupa. Intinya sama. Keyakinan korban yang jadi pintu masuk. Mereka menekankan pentingnya membersihkan pikiran dari rasa takut dan memulihkan energi positif. Ritual untuk menyakiti. Bisa pakai boneka representasi, mantra, sesajen, atau memanfaatkan makhluk gaib, jin, untuk mengganggu. Targetnya selalu membangun rasa takut dan keputusasaan di hati korban. Ritual untuk menyembuhkan, versi dukun. Mulai dari diagnosa pakai telur atau minyak, menyedot penyakit, sampai memberi jimat perlindungan. Efeknya sering hanya sugesti untuk menghilangkan rasa takut tadi. Supaya lu nggak bingung, ini alurnya yang benar untuk pengobatannya. Pertama dan wajib, pergi ke dokter spesialis kulit. Jangan malu ceritakan semua kekhawatiran lo, termasuk ketakutan mistis. Dokter akan periksa fisik dan laboratorium. Kedua, kalau semua hasil pemeriksaan dokter normal, tapi gejala masih ada dan lo merasa sangat terganggu secara kejiwaan, konsultasi ke psikolog atau psikiater. Bisa jadi ini murni gangguan kecemasan atau psikosomatik. Ketiga, ini pilihan lo. Jika lo sudah yakin ini akibat sihir, baru cari peruqyah. Ikhtiar ini adalah tambahan, bukan pengganti pengobatan medis. Ruqyah yang benar tidak memakai ritual aneh-aneh, tapi murni doa dan bacaan Al-Quran. Oke guys, ini dia bagian yang lo tunggu-tunggu. Kalau lo atau kenalan lo ngerasain gejala aneh di kulit dan dikira kena guna-guna, jangan freeze. Gini langkah detailnya. Gue pecah jadi 2 jalur. Logis atau medis, dan spiritual atau ruqyah. Lo bisa jalanin berbarengan, tapi jalur logis harus duluan. Langkah 1. Catat dulu, baru panik. Bikin notes di HP lo. Gejalanya apa aja? Gatal, bentol, panas, kesetrum, kayak ada yang jalan. Bentolnya kayak apa? Ada di bagian tubuh mana? Waktu kamu lagi stres. Lagi sendirian? Habis makan sesuatu? Habis konflik sama seseorang? Dokumentasi tiap hari. Buat bandingkan. Langkah 2. Buruan ke dokter kulit, SPKK. Jangan cuma ke dokter umum. Langsung cari spesialis kulit. Dokter akan lakukan pemeriksaan fisik dan wawancara detail. Ceritain semua, termasuk rasa takut lo mistis. Mereka biasa dengar cerita kayak gini. Kemungkinan tes. Patch test, prick test, tes darah, skin scraping, dan biopsi kulit. Baru deh dokter bisa kasih kombinasi obat. Untuk redakan gatal dan bentol, dokter ngasih cetirizine, loratadine, CTM, yang fungsinya ngeblokir zat penyebab gatal dan bentol di tubuh. Dan ini bisa bikin lo ngantuk dan mulut kering. Untuk redakan peradangan, kortikosteroid, dokter ngasih bentuk oles, krim atau salep. Hydrocortisone 1%, betametason. Penting, jangan dipakai sembarangan di wajah atau selangkangan tanpa resep dokter. Bentuk minum, tablet, prednison. Hanya untuk kasus berat dan jangka pendek, harus diawasi dokter ketat. Untuk melembabkan, emollient,
Krim atau lotion mengandung ceramide, shea butter, atau petroleum jelly. Cara pakainya dioleskan sesering mungkin, terutama habis mandi. Kulit yang lembab, barriernya lebih kuat. Untuk infeksi sekunder, antibiotik atau anti jamur diberikan kalau kulit udah terluka dan kemasukan bakteri atau jamur karena sering digaruk. Ini teknik dari gua untuk bantu tubuh dari dalam. Dan ini bukan pengganti obat dokter ya. Konsumsi madu murni, 1 sendok sehari, kunyit, bisa jadi jamu atau campur masakan, dan temulawak untuk detox liver. Hindari pemicu gejala seperti makanan yang sangat pedas, seafood, telur, dan susu sapi sementara waktu untuk lihat reaksi. Kelola stres. Ini wajib. Coba teknik pernafasan 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang napas 8 detik. Lakukan 5 kali ulang. Pakai pakaian lembut, katun 100%. Hindari bahan wool atau polyester yang kasar. Ini metode ruqyahnya. Langkah 1. Bersihkan diri dan niat. Niatkan untuk berobat hanya kepada Allah. Tinggalkan maksiat, terutama yang berhubungan dengan sihir, seperti percaya dukun. Langkah 2. Rutin baca ayat-ayat dan doa pelindung harian. Ini tameng sebelum serangan datang. Pagi dan petang, baca ayat kursi, Al-Baqarah ayat 255, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Tiupkan ke telapak tangan, lalu usap ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Sebelum tidur, baca Al-Baqarah 3 ayat terakhir sebagai perlindungan sepanjang malam. Kalau tiba-tiba gatal atau panas muncul, cari tempat tenang, ambil wudhu jika mungkin. Letakkan tangan di area yang sakit. Baca dengan lirih atau dalam hati. Surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Araf 117-122, Yunus 81-82, Toha 69, dan Al-Hasyr ayat 21. Tiupkan ke tangan yang sudah diletakkan, lalu usap daerah yang sakit sambil berdoa. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dan baca doa ini 7 kali. Allahumma Rabbanas, adzibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yugadiru saqaman. Ini doa yang diajarkan Nabi. Bener loh, dari Nabi langsung. Buat air ruqyah. Bisa juga untuk kompres, jika lo mau ruqyah. Peruqyah biasanya akan meminta riwayat penyakit medis kamu dulu. Orang bener pasti tanya ini. Mendiagnosa dengan membaca ayat, lalu merespons reaksi tubuh kamu. Menguap, panas, mual, untuk identifikasi jenis gangguan. Terapi yang dilakukan memandu kamu baca ayat, memberikan air ruqyah, dan menganjurkan amalan spesifik seperti memperbanyak sholat tahajud, puasa sunnah, Senin Kamis, dan sedekah. Bukan suruh bertapa di dalam goa. Gimana cara bedain? Ini penyakit medis atau gangguan sihir? Kalau gejala bisa dijelaskan dokter setelah tes, ada pemicu jelas, makanan, cuaca, stres, obat dokter berefek positif. Tidak ada mimpi buruk atau halusinasi bertubi-tubi. Jika dia non-medis atau sihir, hasil pemeriksaan dokter semua normal. Tapi gejala fisik sangat nyata dan parah. Obat dari dokter tidak mempan sama sekali. Atau efeknya terbalik, makin parah. Sering mimpi buruk, merasa dicekik, atau melihat penampakan yang mengganggu. Ada riwayat konflik dengan orang yang diduga mempelajari ilmu hitam. Gejala muncul tiba-tiba dan sangat personal. Misal bentuk ruam seperti simbol aneh. Gue jelasin satu yang terkenal ini. Ada beberapa sihir terkenal ini yang ada di Nusantara, yaitu sihir bola-bola api dari Simalungun. Gimana ceritanya? Dengar-dengar sih, dukunnya bisa masukin bola panas gaib ke tubuh lo dari jarak jauh. Nggak kelihatan, tapi efeknya ngeres banget. Kulit lo tiba-tiba kayak kebakar, perih dalam banget. Muncul memar hitam atau bintik hitam tiba-tiba.
Kayak lebam tapi bukan kena benturan. Rasanya panasnya bisa jalan-jalan di bawah kulit. Parahnya, di rumah sakit semua tes hasilnya normal. Dokter bingung. Kalau dari Jawa sih, ada yang namanya santet, sultan. Nah, ini jenis sihir yang pakai tumbal. Biasanya orang yang nyantet pengen kaya cepat atau pengen jodohin orang paksa. Tapi kalau gagal, tumbalnya malah balik ke dia atau keluarganya. Ciri khasnya apa? Kulit jadi boro-boro. Lukanya dalam dan susah benerin, padahal cuma lecet kecil. Ruamnya bentuknya aneh. Kadang kayak bekas cakar atau pola tertentu. Sering kambuh pas lagi pengen maju atau lagi bahagia. Jahat kan? Ada sihir leak dari Bali, buatan orang Dengki. Ini nih yang sering jadi plot sinetron. Bukan cuma soal mata jadi merah atau terbang malam, tapi efek sampingnya ke korban bisa kena ke kulit. Kulit korban tiba-tiba kayak terbakar matahari padahal lagi di dalam rumah. Atau muncul ruam merah biru kayak bekas cubitan atau cakaran yang gak hilang-hilang. Kadang rasa gatonya dalam banget, bukan di permukaan. Dalam kepercayaan, ilmu leak bisa dikirim via toluh atau mantra. Seringnya karena iri sama kesuksesan atau hubungan orang lain. Kulit jadi target karena paling kelihatan dan bikin minder. Kata adik gua, Misi terkena bad vibes yang diprojekin sama orang dengki sampai kulit jadi kena imbas. Bukan alergi biasa, tapi rasanya kayak ada yang garuk dari energi negatif. Ada juga susuk santet dari Palembang. Susuk kan biasanya buat pengasihan. Tapi kalau cara dapetinnya pakai ritual sesap, bisa jadi bumerang. Gejalanya pada kulit muncul benjolan keras atau rasa ada yang ganjel di bawah kulit. Tapi waktu di USG bersih. Kulit di area itu kadang kebiru-biruan atau ada urat hitam kelihatan jelas. Sering di area dekat jantung, perut, atau paha. Susuk tumbal ini diyakini jadi tempat jin tinggal. Kalau korban mulai nggak nurut atau si pemberi susuk lagi marah, jinnya main dan bikin reaksi aneh di kulit tempat susuk itu ditanam. Bayangin loh, pasang custom software cinta, tapi ternyata virus. Badan lo jadi error. Kelihatan dari kulit yang glitch, ada benjolan misterius. Guna-guna patibala dari Sulawesi, buatan musuh dalam selimut, ini jenis santet yang tujuannya bikin korban sengsara pelan-pelan, bukan bunuh langsung. Gejalanya apa? Kulit kering banget kayak sisik ular, atau jadi hitam kusam di area tertentu. Padahal lo rajin pakai skincare. Bisa juga luka kecil yang nggak mau kering, terus kerembet jadi borok. Biasanya pakai media pakaian dalam, foto, atau makanan yang sudah dikasih mantra. Efeknya, pelan tapi ngerusak dari dalam. Kulit korban jadi kelihatan sakit dan tua sebelum waktunya. Ini kayak slow poisoning tapi versi mistis. Kulit lo jadi kayak kena nerf permanen. Defense-nya turun drastis. Jadi gampang kena penyakit kulit apapun. Kalau ada sensasi panas kayak terbakar, kayak gejala leak, kompres air dingin biasa. Terus, olesin minyak zaitun yang udah dirukiah dicampur sedikit lidah buaya. Jangan dikipasin pakai kipas angin, nanti malah dianggap dimasukin angin. Kalau ada benjolan ganjel, kayak gejala susuk, fokusin baca ayat kursi dan surah al-jin di area itu. Minum jamu temulawak tambah kunyit yang kental buat bantu tubuh ngedetoks benda asing gaib. Kalau kulit kering kayak sisik, kayak gejala patibala, mandi daun bidara lebih sering, 2 hari sekali. Habis mandi, olesin tubuh pakai minyak zaitun plus madu yang udah dirukiah. Jangan lupa banyak minum air putih rukiah. Nama dan asal sihir boleh beda-beda, tapi cara lawannya cuma satu. Naikin pertahanan diri lo dari luar dan dalam. Luarnya pakai rukiah, dalamannya pakai herbal dan iman. Jangan lo kasih kendor. Dan rukiah, intinya, jangan sampai lu malah sibuk cari-cari nama sihirnya dan lupa berobat. Mau dari daerah manapun, racun ya racun. Obatnya ya detoksifikasi spiritual dan fisik. Jalurnya 2 sih brosis. Spiritual plus herbal. Ini kombonya. Ini gua ajarin rukiah praktis buat kamu yang baru belajar. Buat air rukiah, bisa air putih doang lalu baca ayat-ayat rukiah yang sudah gue jelasin tadi di gelas air. Minum 3 kali sehari, terus usapin ke kulit yang aneh-aneh. Gampang kan? Untuk oles pakai minyak zaitun atau randu,
Beli minyak zaitun murni, baca ayat tadi di atas botolnya. Oles tipis-tipis ke kulit yang panas atau gatal sebelum tidur. Nyerapnya cepet. Untuk mandi, tumbuk 7 daun bidara, bisa beli online, campur air, baca ayat ruqyah. Guyur dari kepala sampai kaki. Ini kayak riset energi negatif, bro. Bisa juga pakai jintan hitam, habatus sauda. Ini obat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, gunakan 1 sendok teh minyaknya dicampur madu murni. Teguk pagi hari. Bisa juga buat oles ke kulit yang bermasalah. Bau sih, tapi efeknya insane buat naikin imun. Bisa juga pakai kunyit plus temulawak. Parut, peras, campur madu. Ini jamu detoks alami. Kulit lo itu cerminan dalam tubuh. Kalau dalamannya bersih dari racun, kulit otomatis lebih kebal. Untuk kalian para bidadari surga, ini bagus loh buat kulit. Daripada kalian suntik-suntik, putih sih, tapi kayak mayat hidup putihnya. Pakai madu juga boleh. Madu asli ya, bukan madu lain. Bonyok lo nanti bawa pulang ke rumah. Gunakan 1 sendok makan tiap pagi. Bakteri jahat di usus mati, peradangan kulit berkurang. Plus, energi jadi lebih positif. Ini amalan harian biar kamu nggak gampang ketempel ilmu jahat. Pagi dan malam, baca ayat kursi plus 3 kul. Tiup ke tangan, usap ke seluruh badan. Kayak pakai force field spiritual. Sering rajin sedekah, sekecil apapun. Energi positif dari sedekah itu nge-cancel energi jahat yang dikirim orang. Jaga ibadah wajib dan jauhin maksiat, terutama yang berhubungan sama dunia kultivator. Maksudnya dunia hitam. Misal nonton konten horor terus-terusan, main game yang panggil arwah, dan lain-lain. Coba terapi ruqyah mandiri yang gue sebutin di atas. Konsisten 40 hari. Minum herbal atau oles ke kulit. Kalau kulit lo udah aneh-aneh, padahal udah ke dokter dan hasilnya bersih, langsung ruqyah. Gitu dulu, semoga jelas. Jangan lupa share ke temen lo yang mungkin butuh. Komen kalau ada yang mau ditanyain lebih dalam. Guys, intinya jangan tunggu sampai parah. Jalur medis itu jalur utama. Ruqyah itu penyempurna dan penguat hati. Jangan dibalik. Yang paling bahaya itu bukan sihirnya, tapi rasa takut berlebihan yang bikin lo diem dan gak berobat kemana-mana. Lawan rasa takut itu dengan tindakan konkret. Periksa ke dokter dan perkuat ibadah. Badan dan jiwa lo harus sehat berbarengan. Jangan lupa like, share ke yang butuh, dan subscribe. Komen juga kalau ada pertanyaan spesifik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.